AlphaTauri menjadi tim di 2023 yang mempunyai lebih banyak driver daripada poin. Atau setidaknya itu sebelum GP Singapura, di mana pembalap terbaru untuk AlphaTauri, Liam Lawson, membawa pulang 2 poin dengan finish P9. Dan sekarang AlphaTauri jadi punya 5 poin dan 4 drivers di 2023. Masih beda 1 doang sih. Tapi finish P9 Lawson pada GP Singapura juga menjadi raihan poin terbanyak untuk AlphaTauri pada musim ini. Dengan 3 poin sebelumnya yang dicetak oleh Tsunoda dengan 3 kali finish di P10 saja. Untuk seorang rookie stand-in dadakan, pastinya performa Lawson di GP Singapura kemarin meninggalkan impresi yang baik untuk Helmut Marko dan para petinggi di Red Bull dan AlphaTauri. Jadi sebenarnya siapa sih Liam Lawson ini? Dan bagaimana dia yang tadinya lagi balapan di ajang Super Formula bisa tiba-tiba jadi dilirik buat bisa dapat kursi balap full-time di F1 ke depannya? Liam Lawson adalah pembalap termuda di grid F1 2023. Lahir pada 2002, yang berarti Lawson sekarang berumur 21 tahun. Lahir di Hastings, New Zealand, dia menjadi satu dari total 10 saja pembalap New Zealand yang pernah membalap di F1. Liam Lawson mulai membalap go-kart sejak umur 7 tahun. Dia membalap go-kart dari periode 2011 sampai 2015. Hasil yang diproduksi Lawson juga cukup baik, dengan beberapa hasil kejuaraan yang menonjol seperti P1 di kelas kadet CIK Trophy of New Zealand Challenge Cup, P3 pada Kart Sport NZ National Sprint Championship pada 2012, P1 di kelas 100cc Junior Kart Sport NZ School Championship pada 2014, dan P3 di kelas Rotax Junior Kart Sports NZ National Sprint Championship pada 2015. Hasil-hasil Lawson di dunia karting walaupun nggak yang gimana-gimana banget, tapi dia tetap menonjol sebagai salah satu prospek muda yang patut diawasi. Di tahun 2015, Lawson juga mulai berpindah ke seri balapan single seater dengan membalap di Formula First Winter Series dan New Zealand Formula First Championship. Dan dari situ Lawson terus berprogresi menaiki tangga motorsport dari kelas Formula Ford ke Formula 4 dan lalu ke Regional F3 dengan Asian F3 Championship. Dan akhirnya Lawson sampai juga pada kejuaraan FIA Formula 3 pada tahun 2019. Tahun pertamanya Lawson meraih 2 podium bersama tim MP Motorsport dengan 41 poin. Ini mendapatkannya di P11 klasemen pada akhir musim. Tahun 2019, kita juga melihat Lawson yang masih berumur 17 tahun menemukan sukses di kejuaraan lain dengan meraih P2 di klasemen pada seri Euro Formula Open dan P1 pada klasemen Toyota Racing Series yang dianggap sebagai salah satu ajang top single seater di New Zealand. Tahun berikutnya di 2020, Lawson kembali berkompetisi di FIA Formula 3 dan kali ini berhasil membawa pulang 3 kemenangan, 6 podium dan 143 poin yang membuahkannya hasil top 5 di klasemen FIA F3 2020. Dan secara logis, tahun berikutnya Lawson naik ke ajang F2 dan kini bersama tim Hitech mencetak kemenangan pertamanya di balapan paling pertamanya juga tahun itu, yaitu pada balapan sprint 1 di Bahrain. Dan kemudian dia juga finish di P3 pada balapan utama atau Feature Race F2. Ini menempatkan dia pada P2 klasemen setelah ronde pertama di Bahrain. Sering berjalannya musim F2, Lawson terus mendapatkan hasil yang konsisten, tapi hanya menambahkan 1 podium saja setelah 2 podiumnya di ronde pertama. Dan akhirnya finish di P9 klasemen pada tahun pertamanya di F2. Tahun pertamanya di F2 cukup meninggalkan kesan yang baik baginya dan bagi para fansnya di New Zealand. Tapi di tahun 2021, bukan hasil di kejuaraan F2 yang akan diingat oleh Lawson, melainkan hasilnya pada kejuaraan DTM yang dia juga konteskan bersama dengan Alex Albon untuk tim Red Bull AF Corse. Ajang balap DTM sendiri menjadi salah satu ajang favorit balap di Jerman dan memiliki banyak penonton setia dari sejarahnya yang panjang juga. Pokoknya singkat cerita, Lawson pada tahun 2021 hampir memenangkan kejuaraan DTM untuk Red Bull AF Corse. Namun rivalitasnya bersama Kelvin van der Linde yang terus meningkat seiring berjalannya musim, akhirnya memuncak pada ronde terakhir, di mana van der Linde melakukan 2 gerakan yang cukup optimistis kepada Lawson, yang pada akhirnya ini juga mengakibatkan Lawson untuk gagal meraih kejuaraan DTM pada tahun pertamanya. Ini juga menjadi kontroversi pada saat itu, apalagi ditambahkan dengan manuver-manuver van der Linde selama balapan yang cukup nekat dan kasar. Merasa dicurangi oleh van der Linde dan diantagoniskan oleh pembalap DTM lainnya, Lawson dan Helmut Marko menyatakan kalau dia tidak akan diturunkan lagi ke ajang balap DTM ke depannya. Memang, kehilangan kejuaraan DTM di 2021 ini sangat mengecewakan. Dan dengan itu, untuk tahun 2022, Lawson kembali ke ajang Formula 2, di mana dia berhasil membawa pulang 4 kemenangan dengan 11 podium di tahun itu.
Ini mendapatkannya pada P3 klasemen, satu posisi di atas Logan Sargent yang ada di P4. Setelah itu, Lawson juga mendapat kesempatan lagi untuk mengetes mobil AlphaTauri AT03 di akhir musim 2022 untuk Young Drivers Test di Abu Dhabi. Karena tidak ada celah untuk Lawson masuk ke F1 untuk 2023, Lawson didaftarkan dan direncanakan untuk mengkonteskan ajang Super Formula di Jepang. Dan ini dia masih lakukan sampai sekarang, karena pada ajang Super Formula 2023 masih tersisa satu ronde lagi, di mana Lawson sekarang berada di P2 klasemen dan akan mengkonteskan kejuaraan di ronde terakhir di Suzuka pada 27 Oktober nanti. Itu sih kalau dia kembali lagi ya ke Super Formula. Karena untuk sekarang dia masih membalap untuk AlphaTauri di F1, menggantikan Daniel Ricciardo yang masih cedera. Nggak tahu berapa race lagi yang dia dapat di F1, tapi dengan kesempatan yang dia miliki sekarang di balik kemudi AT04, Lawson harus mencoba untuk menaikkan stoknya di F1 supaya ada tim yang bisa melirik dia buat kursi balap full-time. AlphaTauri juga rumornya tertarik untuk menaikkan Lawson ke posisi full-time untuk 2024 atau 2025. Untuk kursi siapa yang akan dia ambil, semuanya tergantung pada performa kedua driver AlphaTauri di sisa musim ini dan mungkin musim depan. Tapi ini sih baru rumor aja ya. Tapi jangan kaget juga kalau di 2024 kita melihat lineup Lawson Tsunoda atau bahkan Lawson Ricciardo untuk AlphaTauri. Gimana tanggapan kalian tentang performa Lawson sejauh ini? Dan apakah dia pantas untuk mendapat kursi balap full-time di F1? Bisa kasih tahu di komen di bawah. Itu aja untuk kali ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.